Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngobrol Pastor, Ngopas, di mana kita akan membicarakan topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di dalam gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang di-upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber di fitur komentar yang ada di bawah video Anda. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan dari diskusi kita bertiga, maupun pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya yang timbul dari pembicaraan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hamba Tuhan seringkali sibuk melayani dan tidak mempedulikan kesehatan pernikahannya. Banyak hamba Tuhan yang tidak bercerai, tetapi juga tidak memiliki hubungan suami dan istri yang sehat. Lalu bagaimana memelihara pernikahan yang sehat di tengah-tengah tantangan dan kesibukan pelayanan yang menggunung di gereja ataupun di dalam organisasi Kristen? Dan apa seringkali rintangan-rintangan yang seringkali ada di dalam kehidupan para hamba Tuhan yang begitu sibuk sehingga menyebabkan hubungan pernikahan seorang hamba Tuhan itu menjadi retak dengan pasangannya. Lalu seperti apa hubungan pernikahan yang sehat dan hubungan pernikahan yang harmonis tersebut? Kita akan membicarakan hal ini dengan dua narasumber yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Yang pertama adalah Pendeta Dr. Imade Mastra dari GSRI Kebayoran Baru. Selamat datang Pak Mastra, apa kabar? Baik, puji Tuhan, semua baik. Puji Tuhan, senang sekali melihat Pak Mastra sehat. Dan yang kedua narasumber adalah Pendeta Bambang Wiyanto dari Saat Ministry Center di Jakarta. Selamat datang Pak Bambang. Selamat pagi, Shalom. Shalom Pak Bambang, apa kabar? Baik, terima kasih. Ya, puji Tuhan. Kita akan berkenalan terlebih dahulu nih dengan kedua narasumber kita. Pak Mastra pernah mengisi di Ngopas. Mungkin saya langsung bertanya kepada Pak Mastra, khususnya mengenai sukacita pelayanan. Kira-kira kalau ada satu sukacita pelayanan dalam 1-2 minggu terakhir ini, apa nih Pak Mastra? Sukacita pelayanan itu kita mengalami keindahan perjalanan bersama dengan Tuhan itu suatu pengalaman yang sangat membuat kita bersukacita ya. Itu saya rasakan tiap waktu. Baik, ya, dan itulah yang memberikan engine ya, kelihatannya memberikan fuel engine untuk terus berjalan nih kelihatannya Pak Mastra nih. Bahkan sampai saat ini kita bersyukur sekali. Nah, dari Pak Bambang kira-kira sukacita pelayanan apa nih Pak? Khususnya di dalam pelayanan yang unik nih, Saat Ministry Center Pak. Silakan Pak Bambang. Ya, kita bersyukur kalau pada hari ini Saat Ministry Center masih bisa melayani gereja-gereja ya. Di tengah kondisi pandemi yang seperti ini, justru kami boleh dipakai Tuhan untuk dapat memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat dibutuhkan bagi gereja-gereja di Indonesia. Itu merupakan satu sukacita ya, ini satu kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Baik, puji Tuhan. Terima kasih banyak Pak Bambang. Saya yakin dan percaya nanti Bapak juga bisa bicara mungkin lebih banyak lagi mengenai Saat Ministry Center nih pada waktunya. Nah, pertama-tama kita ingin bicara mengenai bagaimana pernikahan hamba Tuhan memberikan suatu dukungan bagi pelayanannya ya, dan bagaimana hubungannya. Nah, pertama-tama kenapa kita perlu bicara mengenai topik ini? Mungkin ke Pak Mastra terlebih dahulu. Kenapa Pak Mastra menurut Anda ini adalah topik yang sangat penting? Batasi dulu Pak, yang disebut pendeta di sini yang mana? Saya pikir perlu dipagarin dulu supaya jangan ngerambiang ya. Saya pikir yang dimaksud pendeta dalam topik ini bukan saja yang sudah diordained, yang sudah ditabis ke dalam jabatan pendeta, tapi semua hamba Tuhan sepenuh waktu yang melayani di gereja maupun pelayanan di luar gereja, yang dihabis gereja sebagai pendeta, pendeta muda, pendeta pembantu, evangelis, guru Injil, maupun yang tidak dihabis sebagai di gereja. Mulai dari mereka yang sedang dipersiapkan di STT, sampai kepada yang emeritus, yang almarhum, nggak masuk di sini, tapi
catatan kehidupan keluarganya tidak akan sirna dari sejarah dan selalu menjadi referensi entah sebagai teladan baik atau teladan yang tidak baik. Jadi sejak pacaran sudah menjalani kehidupan keluarga dan seterusnya. Jadi saya pikir luas sekali ya, karena kebanyakan orang berpikir kalau sudah menjabat quote-unquote pendeta, mereka anggap sudah separuh malaikat, setengah malaikat. Jadi, sempurna gitu ya, sempurna. Sedangkan kenyataannya tidak seperti itu. Seperti sudah dianggap sudah unggul dalam pemahaman dan praktika hidup dalam firman Tuhan. Unggul dengan kualitas rohani yang matang, kecerdasan emosi, dan intelektual dalam kaitan dengan keluarga. Jadi mereka dianggap begitu luar biasa, semi malaikat saya katakan tadi. Ya, betul. Orang berpikir seperti itu. Pada kenyataannya tidak demikian. Saya pernah, ini boleh kesaksian sedikit, waktu saya masih belajar di sekolah teologi, saya begitu kagum dengan satu orang yang pelayanannya luar biasa. Dia mendirikan pemancar radio, dia berkeliling memberitakan ini kemana-mana, buka toko buku Kristen, pergaulan secara antar lembaga luar biasa luas. Tapi kemudian saya makin mengagumi, makin saya perhatikan, kok belum pernah melihat bersama dengan istrinya. Ke gereja pun saya nggak pernah lihat dia istrinya di gereja. Saya cari tahu pelan-pelan dan kemudian saya kaget dengan jawaban teman yang dekat dengan beliau. Dia mengatakan bahwa istrinya melihat suaminya begitu munafik sehingga dia nggak mau ke gereja. Waduh. Itu terjadi. Bahkan pernah saya memimpin sebuah retreat di sebuah daerah pegunungan yang sejuk. Waktu melintasi sebuah lokasi, rekan yang menghantar saya bertanya, kenal nggak dengan pendeta ini? Oh, saya katakan kenal baik. Kemudian dia berhenti sebentar dan berkata, putrinya menjadi pelacur di daerah ini. Wah, saya kaget luar biasa. Jadi adalah sangat mungkin seorang pendeta bisa memiliki kehidupan pernikahan yang buruk. Terjadi KDRT, perselingkuhan, perpisahan, dan perceraian yang tidak berbeda dengan pergolakan pernikahan warga jemaat pada umumnya. Maka dari situ saya pikir begitu perlunya keluarga pendeta itu mendapat perhatian, dan bagi pendeta sangat perlu memahami hal ini. Itu poin yang sangat saya perhatikan kali ini. Jadi ini adalah topik yang sangat penting. Ini adalah topik yang memang betul-betul terjadi, real begitu ya, terjadi. Dan ini adalah perlu mendapat perhatian kita, karena seringkali ini dianggap remeh dan dilihat pernikahan itu nggak sepenting pelayanan begitu. Kurang lebih begitu ya, Pak? Betul, betul. Ya, baik. Kita beralih ke Pak Bambang sekarang. Pak Bambang, kenapa Pak, menurut Bapak kita perlu membicarakan topik ini? Kenapa topik ini penting menurut Bapak? Silakan Pak Bambang. Ya, saya setuju dengan senior saya, Pak Made Mastra. Tadi sudah diuraikan dengan begitu gamblang, gitu ya. Namun saya dari juniornya itu juga ingin memberikan satu hal ya. Mengapa topik ini begitu penting? Karena begini, saya kadang-kadang juga kasihan ya kepada keluarga pendeta itu. Karena keluarga pendeta itu dianggap tadi yang oleh senior saya dikatakan kadang-kadang seperti malaikat, termasuk keluarganya harus jadi malaikat. Kalau enggak kan jadi kesaksian yang baik itu begitu Pak. Nah, sehingga yang terjadi itu yang tadi dikatakan Pak Made Mastra tadi, bahwa seringkali yang terjadi itu adalah semacam dipaksa untuk hidup di dalam kemunafikan. Gitu. Artinya ke gereja itu dipaksa nih. Seluruh ya misalnya kalau saya suami sebagai pendeta, maka istri saya dan anak-anak saya dipaksa ini itu seperti malaikat kan. Nah kalau tidak kan jadi pembicaraan di gereja gitu ya. Nah itu merupakan satu konflik internal yang terjadi dan itu sangat besar sekali, begitu ya. Dan satu kali anak saya itu pernah cerita begini. Jadi dia di kelas ya. Yang namanya anak kan kepingin juga aktualisasi diri. Begitu ya. Jadi dia itu juga mengaktualisasi diri, tiba-tiba ada temannya yang ngomong begini, "Duh, kamu ini anak pendeta," katanya. Jadi dia kaget gitu loh. Padahal bukan melakukan sesuatu yang dosa loh, bukan ya. Dia bukan melakukan sesuatu yang dosa, tetapi mengaktualisasi diri, kemudian dia berjingkrak-jingkrak, menyanyi, begitu misalnya ya. Nah itu kemudian dia bilang, kamu anak pendeta loh, begitu loh ya. Jadi itu kan sesuatu yang membuat dia juga merasa tertekan gitu ya. Jadi
topik ini sangat penting karena bagi saya, sekarang bagaimana hamba Tuhan itu sebetulnya membentuk satu kehidupan rumah tangga yang baik, ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi benar-benar itu secara natural itu terjadi, gitu loh. Nah, itu adalah sesuatu yang penting yang perlu, bahwa ini kan proses, begitu ya. Satu proses yang cukup panjang. Nah, kebetulan memang saya pada waktu saya masuk saat sudah berkeluarga lebih dahulu dan saya sudah aktif melayani, begitu ya. Sehingga saya tahu banyak pergumulan-pergumulan rohaniwan yang sudah berkeluarga, gitu loh. Sehingga pada waktu saya menjadi rohaniwan dan saya mengabdikan diri menjadi seorang hamba Tuhan, maka di situ saya sudah ngomong ini sama keluarga saya. Ya, mari kita bersama-sama menuju satu kehidupan yang berjalan dengan natural, ya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan kita ini bersama dengan Tuhan dalam kehidupan keluarga, menjaga satu dengan yang lain. Ya, nanti. Jadi itu adalah sesuatu yang mungkin topik ini sangat penting ya, supaya jangan sampai topik ini terlewatkan dan banyak hamba Tuhan yang kemudian akhirnya terjatuh di dalam masalah kehidupan keluarga mereka juga tertekan. Di satu pihak juga jemaat tidak mengerti tentang bagaimana sebuah proses itu harus berjalan. Dan kelihatannya contoh-contohnya seperti yang tadi Pak Mastra sudah berikan, itu adalah contoh yang sangat real ya. Dan ini adalah akibat-akibat negatif yang begitu nyata begitu loh, ada di dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan yang tidak lagi memiliki kehidupan keluarga yang sehat, tidak lagi memiliki hubungan suami istri yang sehat ya. Nah, memang ini tantangannya itu adalah dengan pelayanannya. Maksudnya sekali lagi istri atau suami daripada seorang hamba Tuhan mungkin ya kita quote unquote tidak dibayar begitu loh, maksudnya untuk melayani, tetapi dituntut gitu ya untuk ada di dalam pelayanan. Dan seringkali ini menjadi sebuah konflik begitu di dalam kehidupan pasangan suami istri. Mungkin kita tanya dulu ke Pak Mastra, kira-kira apakah memang betul observasi seperti demikian, Pak Mastra? Ya, saya kira betul ya, karena ada beberapa poin yang saya pikir perlu diungkapkan ya. Pendeta, saya katakan pendeta itu sudah saya cakup pendeta itu yang mana. Jadi pernikahan itu perlu dirawat dan menemukan kualitas pernikahannya. Paling tidak ada beberapa hal. Pertama, pernikahan itu mempunyai fase-fase krisis sejalan dengan pertambahan usia diri dan pertambahan usia pernikahannya. Fase-fase tumbuh kembang anak dan pergumulan pelayanan, itu yang pertama. Itu ada perubahan. Pelayanan kita tidak statis, tapi terus dinamis, berubah-berubah. Di situ sangat dibutuhkan pemikiran topik ini. Yang kedua, seorang pendeta bukan menikah dengan pelayanannya ataupun dengan gerejanya. Pernikahan bukan objek pelengkap diri seorang pendeta. Apalagi dikatakan sebagai beban pelayanan itu begitu berat. Seorang pendeta menikah dengan sosok manusia ciptaan Allah yang dinamis dan jauh lebih berharga daripada sekumpulan atau segunung kegiatan pelayanan. Waktu Alkitab mengatakan dua menjadi satu, terjadi pada sepasang suami istri, bukan dengan pelayanan. Saya pribadi dulu waktu mulai berpacaran, saya berkata seperti itu, menirukan seorang senior, kamu akan menikah bukan dengan seorang saya, tapi dengan seorang hamba Tuhan. Jadi pekerjaan Tuhan lebih utama daripada keluarga. Itu pernah saya katakan. Yang ketiga, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita di pengadilan terakhir nanti. Apa kita ini hamba yang baik dan setia dari pernikahan yang Tuhan percayakan. Jadi pernikahan pendeta yang dirawat dan dipertumbuhkan dengan benar mempunyai multi manfaat. Ini yang saya kira sangat penting. Yang pertama, pendeta dan pasangannya akan bertumbuh makin mengalami keserupaan dengan Kristus. Yang kedua, anak-anak yang Tuhan karuniakan dalam pernikahan akan diberkati dalam kehidupan mereka. Karena mereka mudah sekali menduplikasi pernikahan orang tuanya yang berkualitas. Anak pendeta yang menghadapi kehidupan keluarga yang munafik dan tidak berkualitas akan diduplikasi oleh anak-anaknya dalam keluarganya nanti.
Nggak heran kalau anak pendeta menikah dengan orang lain ternyata keluarganya hancur lebur. Yang ketiga, saya pikir warga jemaat akan memiliki model model dan motivasi kuat untuk membangun pernikahan yang berkualitas juga. Mereka melihat satu model dari seorang pendetanya begini bagus keluarganya, suami istrinya baik, harmoni, itu akan menjadi model dan motivasi. Dan yang berikut saya menjumpai bahwa juga seperti menjadi magnet bagi orang-orang dunia untuk mengenal Kristus di tengah pergolakan kekacauan hidup keluarga sekarang ini. Kita pernah mendengar bahwa Indonesia pernah mempunyai pengalaman yang mempunyai angka perceraian yang paling besar di Asia Pasifik maksud saya. Saya pikir itu sangat berdampak karena itu betapa pentingnya kehidupan keluarga pendeta itu. Ya, itu dulu Pak. Ya, baik. Ini sesuatu yang sangat luar biasa ya. Jadi maksudnya kita nggak bisa memisahkan antara kehidupan pernikahan seorang pendeta, seorang hamba Tuhan dengan pelayanannya. Tetapi di lain pihak, pendeta itu bukan menikah dengan pelayanannya, tetapi pendeta itu menikah dengan seorang manusia yang Tuhan sudah berikan kepada dia untuk menjadi pasangan seumur hidup, gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat tricky sebetulnya. Tetapi mungkin kita tanya ke Pak Bambang begitu ya. Bagaimana nih Pak hubungan antara keutuhan pernikahan dengan pelayanan, kesuksesan pelayanan seorang hamba Tuhan? Silakan Pak Bambang. Iya, saya di dalam pada waktu kami itu mengalami satu kesibukan yang luar biasa, gitu ya. Nah itu kami benar-benar suami istri itu mengatakan bahwa ini adalah satu masa yang kita harus tahu ada bahaya besar yang ada di depan kami, gitu ya. Nah sehingga pada waktu itu saya bersyukur ya. Setelah kemudian pada waktu saya menjadi ketua sinode banyak keliling ke tempat-tempat unit-unit Kalam Kudus begitu ya waktu itu. Nah sehingga saya setiap kali ada di berbagai kota malam itu selalu berkomunikasi begitu ya, berdoa bersama. Dan kemudian selalu saya tekankan dan saya juga bersyukur istri saya itu selalu membawa dua anak saya setiap malam itu berdoa bagi pelayanan yang saya lakukan gitu ya. Nah, kenapa ini dilakukan? Karena begini, memang di dalam kehidupan kami itu juga merasakan bahwa sebetulnya orang itu juga akan melihat keintiman dengan Tuhan, itu juga akan memberikan satu keintiman dengan keluarga. Gitu ya. Bagaimana seseorang lebih intim dengan Tuhan, itu juga pasti akan lebih intim dengan keluarga. Nah, jadi kami selama ini yang kami lakukan seperti itu Pak Kian, sehingga kalau kemarin saya sempat berliburan dengan keluarga karena anak saya di Australia datang dan kemudian sudah lama tidak ketemu, kami berlibur. Nah disitulah kami cerita tentang kehidupan dan pada waktu itu istri saya mengingatkan, ingat loh pada waktu kamu kemanapun itu ada 3 cewek, maksudnya aduh anak saya kan perempuan gitu ya, ada 3 cewek yang terus mendoakan kamu begitu ya. Nah dari situ saya juga terharu ya, artinya nah inilah satu keindahan Pak Kian, kita menggabungkan antara keintiman dengan Tuhan dengan keintiman kita berkeluarga, itu saja pengalaman saya. Baik. Pak Made Mastra jauh lebih berpengalaman dari saya ini. Kita semuanya sama-sama belajar nih kelihatannya karena konteksnya berbeda-beda juga dari setiap orang begitu ya. Tetapi pertanyaannya sekali lagi ialah apakah berarti sebetulnya pernikahan seorang hamba Tuhan itu lebih rentan di dalam keretakannya dibandingkan dengan pernikahan non hamba Tuhan, begitu loh. Karena kita tahu tantangannya begitu besar, pressure-nya begitu besar. Apakah berarti lebih rentan sebetulnya dibandingkan dengan kehidupan pernikahan
orang-orang yang non hamba Tuhan. Mungkin pertanyaan kepada Pak Masta terlebih dahulu nih. Kelihatannya seberapa rentan nih Pak? Memang kelihatannya harus menjadi model di satu pihak, tetapi di lain pihak menjadi sebuah pressure juga begitu ya di dalam kehidupan pernikahan ini. Nah, kira-kira seberapa rentan nih Pak menurut pengalaman dari Pak Mastra? Silakan Pak Mastra. Karena standarnya begitu tinggi dan kualitasnya dituntut begitu quote-unquote perfect. Sehingga sangat sulit bagi seorang pendeta kalau misalnya dia bisa memenuhi dengan perfect seperti pengharapan banyak orang. Di sisi lain, godaan seorang pendeta itu saya pandang lebih banyak daripada di luar, dan juga lagi sekali standarnya juga berbeda ya. Kalau bagi pendeta, tadi sudah disebutkan anak pendeta, jingkrak aja, kamu kan anak pendeta, kelihatan sebagai standar yang berbeda ya. Bagi pendeta juga demikian. Di sisi lain, pendeta itu kurang sekali mempersiapkan diri dengan baik dalam pernikahan. Orang yang baru dari STT berpacaran atau sudah baru akan menikah, lalu orang berkata dia cari seorang pendeta minta bimbingan. Kamu kan sama-sama anak STT, sudah ngerti lah teori-teori seperti ini. Nah, kamu diajar lagi. Diberikan 1-2 sesi cukup. Sedangkan rentannya itu takut sekali, seperti mobil dalam pinggir-pinggir jurang begitu ya, itu berat sekali, bahaya sekali. Pendeta kan bergaul urusan langsung dengan orang, dengan pendeta, dengan jemaat biasa yang pergumulannya juga beraneka ragam, yang kondisi psikologisnya juga beraneka ragam, sehingga banyak sekali pendeta terjerembab di situ. Jadi berarti karena begitu rentan, tentunya diperlukan usaha yang lebih ekstra, begitu ya, boleh dikatakan, untuk mempertahankan pernikahan yang sehat ini, untuk memelihara pernikahan yang sehat ini. Dan jadi dampaknya bagi seorang pendeta yang ketahuan terperosok, itu dampaknya luas sekali. Betul. Dan kita sudah melihat kasus demi kasus tentunya di dalam hal ini, dan bagaimana dampaknya itu kepada jemaat terutama. Ya, baik. Dengan Pak Bambang, menurut Pak Bambang bagaimana nih kerentanan daripada pernikahan seorang hamba Tuhan? Apakah memang betul ini lebih rentan dibandingkan dengan jemaat biasa? Ya, kerentanan itu terjadi memang bisa saja juga dari satu aspek, yaitu di mana kita sebagai hamba Tuhan itu merasa, wah hidup kita sudah oke ya, karena setiap pagi juga pasti saat teduh, dan kemudian kita juga banyak berkecimpung di dalam dunia pelayanan. Kita merasa bahwa lingkungan kita itu aman, dan kita merasa hidup kita juga aman, begitu ya. Padahal kan belum tentu pada waktu kemudian kita ini di dalam menjalani kehidupan kita ini sungguh-sungguh di tengah segala kesibukan yang ada, kita itu ada waktu di mana kita tenang di hadapan Tuhan. Itu salah satu hal yang seringkali dilupakan oleh hamba Tuhan. Karena kesibukan yang luar biasa, itu tidak ada punya waktu bersendiri dengan Tuhan. Bersentuhan dengan Tuhan, itu tidak ada gitu loh. Nah, ini yang menyebabkan akhirnya terus terang, kita itu merasa kita ini dengan Tuhan sudah oke, padahal enggak oke kita ini. Begitu loh. Nah, itu tanpa kita sadari itu terjadi. Nah, oleh karena itu kemudian kerentanan ini yang paling utama, yang menyebabkan kemudian timbul ekses-ekses yang berikutnya lagi. Gitu ya. Nah, apalagi ditambah dengan misalnya senior pastor gitu ya, Pak Master pasti mengalami, di mana kita ini menjadi orang yang istimewa ya. Di jemaat itu dianggap sebagai, tadi dalam tanda petik, sebagai dewa dan malaikat. Segala sesuatu kita priority. Jadi segala sesuatu kita priority, dan kemudian membuat kita itu nyaman dan kita merasa oke hidup kita ini. Coba lihat tuh, orang lain aja menghargai kita kok ya. Pada waktu kita itu menghadiri satu acara, kita duduk paling depan begitu ya. Lalu kemudian kita itu ada cara makan, kita makan yang paling pertama kali begitu ya. Padahal nanti jadi instruknya yang pertama kali juga gitu ya. Jadi segala sesuatu itu merasa kita ini oke punya. Nah, ini yang menyebabkan kemudian kita merasa, wah, saya itu sebetulnya sudah oke, orang lain aja lihat saya sudah oke gitu loh. Nah, padahal ini sesuatu kadang-kadang yang membuat kita lengah ya, dan
kemudian itu yang membuat kita itu jatuh. Ya, ya, ya. Jadi betapa sebetulnya hubungan dengan Tuhan itu seperti yang tadi Pak Bambang katakan, itu adalah sesuatu yang sangat fundamental di dalam kita menjaga hubungan kita dengan istri atau suami kita, dan itu sekali lagi menjadi sebuah prioritas di dalam kehidupan kita di luar tanggung jawab kita yang lain, begitu ya, di dalam melayani Tuhan di gereja. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tips-tips ya. Saya yakin Bapak-bapak ini sudah berpengalaman, sudah jam terbangnya sudah lama sekali di dalam menyeimbangkan antara pernikahan dengan pelayanan, kurang lebih. Nah, kalau misalnya bisa memberikan tips-tips kepada para hamba Tuhan mungkin yang masih muda, yang masih melihat atau mungkin mencoba untuk menyeimbangkan antara kesehatan pernikahan dengan pelayanan, kira-kira tips-tips apa yang bisa diberikan nih? Mungkin ke Pak Masra terlebih dahulu. Silakan Pak Masra. Yang pertama, kita pendeta perlu sekali pendampingan ya, pendampingan yang mendalam. Jangan merasa seperti Pak Bambang bilang tadi sudah jadi seperti malaikat, kita tidak perlu didampingi. Saya kira pendampingan terus perlu dilakukan. Dan kemudian yang kedua, rawatlah secara sengaja, saya katakan secara sengaja pernikahan itu, umpamanya dengan cara adakan waktu tiap hari berbincang berdua dengan pasangan atau adakan jam romantik mingguan atau minimal 2 kali per bulan dengan cara kencan berdua dan terpisah dengan agenda pembicaraan tentang aneka masalah keluarga dan sebagainya ya, atau memiliki mentor pernikahan dan minimal ada pertemuan 4 kali lah, 4 bulan sekali barangkali begitu, atau semester ya. Kadang-kadang sebagai pendeta kita merasa kita layak memberikan seminar kepada orang lain dan alergi melihat orang lain menseminarkan kita. Saya pikir kita nggak bisa begitu. Kita perlu ikut seminar pernikahan atau membaca bersama artikel-artikel tentang keluarga dan buku-buku tentang pernikahan. Saya pikir itu sangat perlu. Kemudian ambil cuti untuk bulan madu kedua, bulan madu ketiga, dan seterusnya. Ambil cuti. Ya. Kemudian mungkin tip yang lain yang saya bisa kemukakan, secara periodik tiap 6 bulan buatlah evaluasi dan sasaran pertumbuhan kualitas pernikahan. Nah, demikian kita makin lama makin melihat kenyataan hidup yang berubah, membuat perimbangan dengan pelayanan dan seterusnya. Seperti itu. Baik, itu baik. Dan saya yakin dan percaya hal-hal tersebut adalah sesuatu yang mungkin bukan hanya kita harus lakukan sekali dan 2 kali, tetapi berkala begitu ya. Dalam arti kita harus secara terus-menerus, secara disiplin melakukan hal-hal tersebut ya. Baik, terima kasih banyak Pak Masra. Mungkin ke Pak Bambang mungkin. Pak, kalau misalnya ada tip-tip nih Pak. Tip apa aja Pak yang bisa diberikan Pak, khususnya kepada para hamba Tuhan yang muda untuk menjaga keseimbangan tersebut. Silakan Pak Bambang. Ya, saya pikir ada quality time ya. Tadi seperti dikatakan oleh Pak Masra gitu ya. Ada waktu yang berkualitas itu bersama dengan Tuhan ya, di keluarga kita, tapi juga waktu yang berkualitas bersama dengan pasangan hidup. Saya pikir itu sangat penting. Saya sendiri juga membiasakan misalnya setiap Senin begitu ya, kadang-kadang waktu pelayanan di jemaat misalnya ya. Nah, pada waktu itu saya setiap Senin itu selalu setelah mengantar anak sekolah, kemudian kami itu berdua ya makan pecel lah atau makan soto lah begitu ya. Lalu kami cerita gitu ya, dan kemudian waktu cerita itu tidak boleh satupun di antara kami yang membantah. Kita mengungkapkan perasaan kita, ya, kejengkelan kita dan sebagainya, tapi nggak boleh bantah loh ya. Karena itu kan memang sesuatu yang boleh diutarakan begitu ya, tapi itu menjadi satu introspeksi bagi pasangan begitu kan. Jadi ada waktu berkualitas, misalnya dari kita itu bersama-sama untuk memiliki satu waktu di mana kami berdua itu mengutarakan perasaan kami, tapi tidak boleh membantah, begitu ya. Kemudian yang kedua, kami minta pada majelis ya, memang Senin, kecuali ya kalau ada Jumat meninggal, begitu ya. Nah, tapi kalau hal yang lain boleh enggak, kami itu ada waktu di mana mulai 7:30 sampai jam 11 misalnya ya, adalah waktu kami untuk bersama-sama begitu ya. Sehingga itu menjadi satu hal di mana majelis itu tahu kalau jam-jam sekian tidak akan
menelpon begitu ya, kalau tidak sesuatu yang penting, kecuali jemaat yang meninggal begitu ya, ada satu urusan yang penting. Nah, sehingga pada waktu itulah kami itu seringkali juga harus membicarakan tentang hal-hal yang berkenaan dengan kami berdua, ataupun hal-hal yang berkenaan dengan anak dan sebagainya. Lalu kira-kira proyeksi kita juga minggu depan ini apa yang akan kita perbaiki, atau apa yang akan kita kerjakan bersama-sama. Jadi saya pikir waktu berkualitas itu harus kita benar-benar siapkan gitu ya, bukan sebagai sisa waktu, tetapi ada sesuatu yang disiapkan benar-benar begitu. Nah, saya pikir itu seperti dengan mentor saya, dengan senior saya mengatakan, betul, yang ketiga harus ada mentor. Itu penting ya. Jadi kalau tidak ada mentor itu susah ya, karena kita tidak bisa melihat diri kita seutuhnya ya. Karena dengan mentor kita bisa cerita, ada insight-insight yang baru untuk memperbaiki kualitas pernikahan kita. Demikian Pak. Ya. Dan ini menarik nih mengenai mentor ini. Jadi mungkin saya kepingin tanya ke Pak Mastra, bentuk praktisnya seperti apa nih? Kalau misalnya kita bicara mengenai mentoring ya dengan pasangan yang lebih senior mungkin, apakah berarti sang suami bertemu dengan sang suami lagi, istri bertemu dengan istri, atau bersama-sama bertemu dengan bersama-sama lagi, Pak? Kira-kira seperti apa yang ada di dalam kepala Pak Mastra? Mempunyai kelas ya, jadi kelas itu mempunyai grup. Saya katakanlah Pak Bambang sebagai mentor saya. Saya seperti seorang kursus datang pada beliau, ngobrol-ngobrol. Beliau pun tahu kami datang bukan untuk apa-apa, minta dibimbing. Walaupun mungkin sama kita punya level, tapi kita benar-benar bisa sharing berdua. Dia memberikan insight kepada saya. Saya juga mengatakan apa yang bisa saya buat. Kemudian kita berdiskusi seperti itu, saling seperti KTB modelnya. Tapi sebelum lebih jauh, saya sangat tergelitik dengan Pak Bambang mengatakan dua hal tadi sangat bagus sekali. Waktu kita suami istri berbicara, seringkali membantah ya. Waktu dikatakan sesuatu pada kita yang lemah, kita, terutama sang suami minta maaf, saya sendiri juga minta maaf pada diri saya sendiri. Saya kan pemimpin keluarga ini, saya pemimpin, saya yang berhak. Jadi kamu jangan mengkritik. Itu Pak Bambang baik sekali yang pertama tadi. Yang kedua, saya merasa sangat indah dikatakan supaya majelis jemaat paham. Saya pikir dukungan aktivis majelis, warga jemaat, dan pemimpin pelayanan lainnya dibutuhkan bagi pernikahan pendeta yang berkualitas. Misalnya saja tadi Pak Bambang bilang ada jam yang jangan diganggu, itu indah sekali. Lalu kalau lebih jauh lagi, mereka bahkan bersedia misalnya menjagakan anak-anak sang pendeta yang masih kecil-kecil agar pendeta dan pasangannya bisa memiliki kesempatan jam romantik secara teratur seperti itu ya. Saya kira ini tugas pendeta juga mendidik jemaat. Jadi multifaset jadinya. Di satu sisi kita mendidik mereka, di sisi lain kita membutuhkan mereka pemahaman ini. Sangat complicated, tapi kita perlu mendidik jemaat. Baik. Pak Bambang mengatakan itu bagus sekali, saya bilang sangat perlu. Baik. Terima kasih banyak Pak Mastra. Pak Bambang, ada tips Pak mengenai mentoring ini Pak? Kira-kira seperti apa bentuknya yang ada di kepala Pak Bambang? Ya, kalau mentoring itu tadi dikatakan oleh Pak Mastra itu sangat bagus sekali ya kalau itu bisa terjadi ya. Tapi kalau saya pribadi adalah dengan seorang yang lebih senior dari saya sih gitu ya. Kami berbicara, kami bergumul bersama dan sebagainya. Tapi yang dikatakan oleh Pak Made tadi, Mastra tadi bagus sekali bahwa sebetulnya kalau ada KTB juga sangat bagus ya, karena di situ ada satu nilai-nilai kebersamaan dan di situ lebih kaya ya di dalam pengalaman untuk kita bisa menimba pernikahan dari orang lain juga. Baik. Tentunya di dalam, makasih banyak Pak Bambang. Tentunya di dalam kehidupan pernikahan kita ini, baik di dalam kehidupan pernikahan hamba Tuhan ataupun juga secara umum, ada titik-titik kritis ya. Ada titik-titik kritis. Dan kita harus menyikapinya gitu loh di dalam titik-titik kritis tersebut. Nah, kira-kira apakah ada mungkin titik-titik kritis yang pernah dialami oleh bapak-bapak dan bagaimana cara menyikapinya? Mungkin bisa diberikan sedikit sharing pengalaman mungkin dari Pak Mastra terlebih dahulu. Mungkin kalau ada satu titik kritis dari pernikahan dan bagaimana menyikapinya. Silakan Pak. Yang pertama saya pikir titik moral ya, sangat berbahaya sekali. Moral itu menyangkut soal kedagingan kita sebagai manusia.
Tadi saya sudah bilang kita berhadapan, bergaul dengan banyak manusia yang mempunyai background yang berbeda-beda, interest yang berbeda-beda, motivasi yang berbeda-beda. Di situ sangat berbahaya, terutama antar jenis ya, sangat berbeda. Dan ini kita lihat dari waktu ke waktu kita melihat hamba-hamba Tuhan tergelincir di bidang ini. Yang kedua, dalam hal finansial, menurut saya sangat kritis sekali. Seringkali kita berkhotbah sesuatu sepertinya kita tulus, tapi di balik itu kita mempunyai hidden agenda. Jadi ada kita menyembunyikan sesuatu supaya misalnya akan seperti yang sekarang kita melihat orang-orang yang muncul dengan reklame bagaimana tentang pilpres, calon dan sebagainya. Saya anggap kita berbahaya sekali di bidang ini. Karena di balik itu motivasi kita bukan kemuliaan bagi Tuhan, tapi justru hanya keuntungan bagi diri saya sendiri, apapun kemasan yang kita pakai, termasuk kemasan agama. Berhati-hati sekali, menurut saya sangat berhati-hati. Dalam hal seperti ini seringkali kita pun dihakimi oleh orang lain. Tidak penting. Yang penting di dalam kita sungguh-sungguh menghadapkan diri kepada Tuhan. Itu yang saya rasa sangat kritis. Dua hal ini, moral dan financial. Moral dan financial. Baik, terima kasih. Dan saya yakin dan percaya juga ini adalah titik-titik kritis yang dipakai oleh setan si jahat gitu ya untuk menjatuhkan seorang hamba Tuhan. Dari Pak Bambang sendiri, Pak, kalau ada titik-titik kritis, Pak, yang perlu diperhatikan oleh seorang hamba Tuhan di dalam pernikahannya, apa itu, Pak? Ya, tadi saya setuju sekali dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Mastra ya. Dua hal itu merupakan satu godaan yang terbesar bagi para rohaniwan ya di dalam kehidupan. Tapi kemudian saya juga ada satu pengalaman di dalam kehidupan rekan-rekan yang lain itu yang benar-benar membuat satu titik kritis yang tidak boleh diremehkan itu adalah persoalan di mana kita itu sudah dimanjakan oleh jemaat bersama dengan keluarga kita. Nah, itu adalah titik kritis dan itu adalah merupakan sesuatu pergumulan di antara kami ya. Begitu banyak keluarga itu menjadi jatuh karena akibat-akibat yang seperti ini yang dilaksanakan. Ya. Tapi saya setuju dengan yang dua tadi itu merupakan hal yang pokok begitu ya. Jadi saya tidak mengulangi lagi, tetapi yang ketiga yaitu tadi adalah kita dimanjakan. Nah itu sesuatu yang kadang-kadang membuat kita jatuh itu. Ya, dan ketika kita dimanjakan, kita pikir bahwa kita ada di dalam status quo, boleh dikatakan, dan pada akhirnya pernikahan kita pun juga dianggap akan ada di dalam status quo, dan kita tidak lagi peduli lagi untuk memelihara pernikahan kita sebagai seorang hamba Tuhan, begitu ya. Baik. Wow, ini luar biasa sekali nih diskusi kita pada pagi hari ini, dan kita bersyukur sekali untuk kehadiran Bapak-Bapak. Mungkin kalau misalnya ada satu final remarks yang Bapak ingin berikan kepada hamba-hamba Tuhan untuk menjaga pernikahannya, satu pesan terakhir, apa itu? Mungkin Pak Mastra terlebih dahulu. Silakan Pak Mastra. Kata saja, coram Deo. Berada di hadirat Tuhan. Tiap waktu berada di hadirat Tuhan. Itu kata yang saya selalu pegang. Baik, dan kita harus berhati-hati di dalam semua yang kita lakukan, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan hadir dan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita. Ke Pak Bambang, mungkin satu hal, Pak, kalau misalnya ada final thought, silakan, Pak. Ya, saya selalu ingat perkataan dari Jonathan Edwards, ya. Biarlah setiap keluarga Kristen itu menjadikan keluarganya sebagai gereja kecil bagi kemuliaan Kristus. Amin. Jadi, saya pikir itu satu statement yang saya kutip dari Jonathan Edwards yang sangat penting dan itu sangat menginspirasi akan kehidupan keluarga kami. Baik, dan itu sesuatu yang sangat powerful sekali. Jadi jemaat yang pertama yang Tuhan percayakan kepada kita itu adalah keluarga kita, gitu ya. Jadi bagaimana kita melayani keluarga kita, itulah yang menjadi sesuatu berkat yang akan dilihat bagaimana orang-orang melihat kita sebagai seorang hamba Tuhan yang setia kepada Tuhan. Terima kasih banyak Bapak-Bapak untuk waktunya, dan kita bersyukur sekali. Dengan hormat minta kepada Pak Pendeta Imade Mastra untuk menutup kita dalam doa, dan tolong doakan untuk hamba-hamba Tuhan, biarlah kiranya pernikahan mereka boleh terus dipelihara oleh Tuhan, dan mereka juga boleh terus memelihara pernikahan mereka yang Tuhan sudah berikan bagi mereka. Silakan Pak Mastra. Bapa di sorga, betapa kami bersyukur karena Engkau memilih kami untuk masuk ke dalam pelayanan-Mu. Dalam kedaulatan-Mu, ya Tuhan, Engkau tidak membutuhkan siapapun untuk menolong diri-Mu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan.
Engkau sanggup sendiri. Hanya Engkau juga yang tahu mengapa Engkau pilih dan panggil kami untuk terlibat. Kami Ya, hanya Tuhan Yesus. melihat ini sebagai anugerah Tuhan. Dan karena itu kami bersyukur kepada Tuhan. Betapa kami berada nampak di depan, bukan sebagai pajangan untuk menampakkan diri kami hebat, tapi kami ada di depan pertama sebagai orang-orang yang menunjukkan arah, kemana hidup Kristiani mengarah. Dan yang kedua, kami harus menjadi teladan bagi orang banyak, termasuk dalam kehidupan keluarga kami. Ya Tuhan, kami berdoa buat kami semua hamba-hamba Tuhan. Biarlah kami terus hidup di hadapan Tuhan, menghadapkan diri dengan segenap hati, setulus hati, hidup bagi pelayanan Tuhan. Karena di hadapan Tuhan saja kami akan menghadapkan semua perbuatan ini dengan jujur. Kami tidak peduli orang katakan apa. Kami juga tidak peduli dengan puji-pujian yang orang berikan. Tapi kami menghadapkan diri hanya ingin menyenangkan hati Tuhan saja. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah tanpa disadari mulai retak, bahkan mungkin sudah terpisah. Kami berdoa, ya Tuhan, tolong angkat kembali, persatukan kembali, sadarkan, supaya teladan yang diberikan kepada orang banyak mempunyai dampak yang besar. Kami bersyukur untuk percakapan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Amin.